Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Akhirnya kami berkesempatan langsung untuk mengetes jangka panjang SUV termewah, termahal, dan terkencang dari Mazda, yaitu Mazda CX-60. Lantas kami akan mengetahui beberapa aspek dari mobil ini, seberapa baik dia dikendarai, kemudian bagaimana dengan fiturnya, dan seberapa hemat, serta bagaimana performa mesinnya. Ikuti terus video ini. Oke, sebelumnya kami sudah membuatkan video first impression dan juga first drive-nya pada saat mobil ini pertama kali meluncur di Indonesia. Anda bisa clicking di atas, waktu itu direview oleh Bang Bonte. Dan saya akan sedikit mereview highlight-highlight dari mobil ini, bagaimana eksteriornya, bagaimana mesinnya, bagaimana fitur dan juga tampilannya. Nah, secara overall memang CX-60 menganut bahasa desain, kode desain yang terbaru dari Mazda. Di CX-60 ini dia mungkin belum ada di model-model masa sebelumnya. Sebenarnya mirip dengan model CX-5, kemudian CX-9 dan juga CX-8 yang bahasa desain seperti ini, namun dia terlihat lebih modern. Dan yang paling terlihat cukup istimewa dari mobil ini di bagian eksterior, terutama adalah di bagian kap mesin ini dia buat cukup panjang gitu. Jadi memang di balik kap mesin ini nanti kita akan bahas, mesin ini itu merupakan kapasitas yang cukup besar dan mungkin konfigurasi berbeda dengan model-model Mazda lainnya, bahkan dibandingkan pesaing-pesaingnya. Nanti kita akan bahas. Jadi dia membutuhkan kap mesin yang besar seperti ini. Panjang keseluruhan mobil ini mencapai 4,7 meter, yang artinya mungkin dia sejajar dengan BMW X3, kemudian juga Mercedes-Benz GLC. Tapi kalau disandingkan dengan model Lexus yang sebenarnya apple to apple dengan mobil ini, dia itu in between di antara NX dan juga RX. Nah, panjang Lexus NX itu mencapai 4,6 meter, sedangkan RX di 4,8 meter, mobil ini 4,7 meter. Sekarang kita lihat ke bagian mesinnya, dan ini something new, karena biasanya mobil-mobil modern itu dia justru menerapkan mesin-mesin yang kubikasi kecil gitu. Misalkan di CR-V 1500 cc. Kemudian di BMW Mercedes yang varian terendah itu 2000 cc. Di mobil ini 3300 cc, 6 silinder, turbo, dan juga ada teknologi mild hybridnya. Jadi benar-benar mesin yang besar sekali kubikasinya, dan ya memang di luar juga ada varian 2500 cc NA, tetapi untuk yang versi Indonesia itu dimasukkan yang tipe paling tinggi seperti ini. Dan menariknya dia mesinnya bisa dibuka covernya. Ini. Nah, kita bisa lihat detail lagi dari kap mesinnya, tinggal dicantolin di sini. Dan mesin 3300 cc 6 silinder turbo hybrid ini mampu menghasilkan tenaga keseluruhan mencapai 280 PS serta torsi 450 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan mengalirkan seluruh tenaganya ke 4 roda. Dan ada yang menarik dari layout mesin ini. Selain dia memiliki konfigurasi 6 silinder, dia bukan V6 tapi benar-benar segaris, dan dia layout itu ke belakang. Jadi seperti layout mobil-mobil RWD, mobil penggerak belakang. Dan menariknya lagi, mesin itu tidak diletakkan di bagian depan, jadi dia sedikit mundur. Tentu ini untuk menghasilkan panas untuk menghasilkan weight distribution yang baik. Dan ya, kita akan lihat nanti seberapa baik kinerja mesinnya. Dan ada juga yang menarik, ini turbonya nih, dia madepnya ke belakang, bukan madep depan pada mobil pada umumnya. Ya, mungkin ada alasan tersendiri engineer Mazda menggunakan layout seperti ini. Mungkin bisa menghilangkan turbo lag, mungkin bisa meminimalisir turbo lag. Ya, nanti kita akan tes saat impresi berkendaranya. Jadi so far ini emang agak berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya.
Dia tidak bermain mobil cc kecil, maksud saya mesin cc kecil, dia mesin besar. Dan juga benar-benar semua teknologi yang ada dimasukkan di mobil ini, turbo dan juga hybrid. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Dan untuk bagian sampingnya sendiri bisa dilihat memang siluetnya itu CX-60 memang seperti mobil-mobil konsep ya. Jadi kap mesin itu dia terlihat panjang sekali, kemudian garis atapnya melandai, dan dia juga dilengkapi dengan lingkar roda yang sangat besar. Jadi benar-benar seperti mobil-mobil modern. Dan yang menariknya adalah peleknya, dia menggunakan diameter ring 20 inci yang dibalut dengan ban 235 50 ring 20 yang seolah memang dia tidak terlihat seperti ring 20. Ini terlihat kecil karena dia menggunakan lingkar roda yang sangat besar. Jadi benar-benar keren gitu, keren dan modern. Jadi secara overall mobil ini memiliki bahasa desain yang modern seperti SUV yang datang dari masa depan. Dan yang menarik adalah lingkar rodanya dia dilengkapi dengan overfender seperti ini dan dia memiliki warna yang sewarna dengan bodi, bukan berwarna hitam. Kemudian ada detail menarik lainnya yaitu di bagian fendernya terdapat sebuah tulisan inline six. Jadi dia harus menyombongkan sekali teknologi mesin inline six-nya di mobil ini. Tapi kalau mesin 4 silinder mungkin tidak ada emblem seperti itu. Dan yang menjadi fitur wajib di model Mazda adalah fitur keyless entry yang juga dilengkapi dengan walkaway lock. Jadi hanya menyentuh untuk membuka dan ketika Anda berjalan menjauh, mobil ini akan terkunci dengan sendirinya. Oke, secara overall memang Mazda CX-60 ini dia memiliki bahasa desain yang futuristik dan juga mewah. Apalagi dia juga dilengkapi dengan kaca film keren yaitu Vicul Diamond Plus Series. Nah, kaca film Vicul Diamond Plus Series ini sudah menjadi kaca film bawaan dari Mazda CX-60. Diamond Plus Series adalah tipe tertinggi Vicul yang dikenal sebagai kaca film teknologi tinggi multi-layer sputtered metal yang diperkuat dengan emas yang sangat baik dalam memantulkan panas. Kaca film premium ini memiliki performa tertinggi untuk menolak panas. Lalu, untuk spesifikasi kaca film pada Mazda CX-60 ini, yaitu untuk bagian depan kaca film Diamond Series menggunakan kaca film VK40 dengan kegelapan 40%, Vicul VIP untuk kaca samping, dan X15 untuk kaca belakang dengan masing-masing kegelapan 60%. Dengan performa penolakan panas atau kemampuan menolak sinar inframerah sampai dengan 98%, sudah pasti Anda akan makin nyaman mengendarai Mazda CX-60 ini. Dengan segala kelebihannya itu, Vicul Diamond Plus Series menyajikan kenyamanan kabin yang lebih sejuk dengan tetap mengedepankan perlindungan privasi pengendaranya. Nah, jika Anda tertarik ingin menggunakan kaca film Vicul Diamond Plus Series pada mobil Anda seperti Mazda CX-60 ini, silakan Anda konsultasikan langsung dengan Vicul melalui informasi di bawah ini. Nah, untuk bagian belakangnya tentu dia tidak kalah modern dengan bagian-bagian lainnya. Memang secara overall, bahasa desain Mazda itu memang mirip satu dengan model lainnya, tetapi tentu ini adalah Mazda CX-60 yang merupakan versi mewah dibandingkan CX-5, CX-8, dan juga CX-9. Tetapi, ya bisa dilihat untuk bagian belakangnya dia dibuat lebih mewah dan modern, terutama untuk lampunya dia desainnya lebih minimalis dibandingkan CX-5, CX-8, dan juga CX-9. Ini bahasa desain stop lamp terbaru dari Mazda. Dan juga dia sudah full LED. Dan ada yang menarik, lampu sennya. Dia bukan model sequential seperti mobil-mobil modern ya, yang pertama kali diciptakan oleh Audi, kemudian Lexus juga mengikuti, kemudian banyak sekali mobil yang mengikuti. Dia bahasa desainnya seperti human heart atau detak jantung manusia. Jadi bisa lihat, ini kita coba, ini dikunci dan ketika dibuka nih, tuh. Jadi dia seperti terang lalu meredup, terang meredup, layaknya detak jantung manusia. Dan lampu sen ini sudah ditemukan di model Mazda lain yang baru seperti di CX-30 dan juga di Mazda 3. Kemudian CX-60 AWD ini varian tertinggi dari CX-60 i Skyactiv G. Dia sudah menggunakan mekanisme hybrid tetapi memang mild hybrid, dan hybrid itu lebih kepada assist, kepada boost ketika mobil ini melakukan akselerasi. Sekarang, oh ya, bagian bawahnya dulu, ini ada ornamen-ornamen knalpot di bagian bumpernya, tetapi ini hanya ornamen palsu karena
Sejatinya knalpotnya tidak mengalir melalui lubang situ, tapi ada di bawahnya. Jadi mengingatkan saya kepada model Mercedes-Benz terbaru. Kemudian kita lihat bagian bagasinya. Sudah elektrik untuk pembukaannya dan bisa dilihat kapasitas bagasinya cukup luas untuk sebuah medium SUV berdimensi 4,7 meter untuk panjangnya. Dan dia dilengkapi dengan partisi seperti ini untuk menyimpan barang Anda agar lebih aman dan tidak terlihat dari bagian luar. Kemudian di bagian bawahnya, ini terdapat ban serep space saver dan di bagian tengah ini ada sebuah komponen subwoofer karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem audio aftermarket dari Bose yang tentu suaranya sangat premium. Oke, sekarang kita lihat bagian interior. Dan sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudi dari Mazda CX-60 dan benar-benar nggak ada komplain untuk bagian interiornya. Ini benar-benar keren, benar-benar estetik dan cukup berkelas. Bukan cukup berkelas malah, sangat berkelas sih mobil ini. Untuk ruang interiornya, desainnya tuh benar-benar something new, bukan seperti model-model Mazda sebelumnya. Keren sekali. Kemudian kita nyalakan coba mesinnya. Instrument cluster digital dengan animasi-animasi yang keren dan juga untuk head unitnya sudah head unit terbaru dari Mazda. MZD Connect terbaru dari Mazda seperti ini, memang OS-nya juga sudah yang terbaru. Dan untuk menunya cukup banyak, seperti Apple CarPlay dan Android Auto tentu sudah ada di mobil ini. Navigasi sudah terintegrasi, kalau di mobil Mazda sebelumnya itu masih tambahkan semacam perangkat lagi supaya navigasi aktif. Di mobil ini langsung sudah ada. Kemudian dia juga dilengkapi dengan informasi full efficiency monitor dan juga vehicle status monitor. Sebenarnya sih menunya nggak terlalu banyak, tapi yang keren tuh dia refresh rate-nya keren gitu. Jadi benar-benar kayak kalau di smartphone itu seperti 120 Hz untuk refresh rate-nya. Keren. Dan juga dia untuk instrument cluster-nya ini benar-benar full digital dan dia ada beberapa desain ketika Anda masukkan ke mode off-road, dia akan berubah. Tuh, refresh rate-nya juga keren untuk instrument cluster-nya. Bener-bener smooth gitu. Animasi keren. Di normal dia juga berbeda. Dan juga di sport. Dia akan berubah menjadi warna merah. Untuk informasinya, dia ada average konsumsi bahan bakar. Kemudian ada konsumsi real time-nya. Ada eye active sense status. Dan off seperti ini. Memang tidak terlalu banyak ya informasinya. Sama dengan model-model Mazda yang lain. Kemudian untuk AC dia sudah menggunakan digital, full digital dan sudah dual zone. Kemudian dia juga ada fitur cooling seat, tidak ada heater seat memang karena untuk iklim Indonesia lebih cocok sebenarnya cooling seat dibandingkan heater seat. Dan untuk bagian bawahnya ada wire charging, kemudian ada soket 12 volt. Dan di manakah letak soket USB? Nah, USB ada di bagian center console-nya yang secara mekanisme pembukaannya ini mirip dengan mobil Eropa. Dia terbuka split menjadi dua seperti ini. Itu mengingatkan saya kepada model BMW dan juga Mercedes-Benz. Dan di sini ada dua buah soket USB Type C. Tidak ada Type A lagi di mobil ini. Kemudian di bagian tengah ini ada tombol, beberapa tombol dan pengaturan. Ada dua buah knob putar. Tentu ini adalah untuk mengatur sistem entertainment MZD Connect-nya yang sangat intuitif dengan menggunakan knob putar seperti ini. Ini ditemukan di setiap model Mazda, bahkan di model Mazda termurah seperti Mazda 2 dan ini sangat menyenangkan. Memang sedikit meniru dari model BMW, tapi ya nggak apa-apa karena ini jadi sangat menyenangkan gitu. Kemudian ada tombol volumenya juga yang diletakkan terpisah, ada tombol lainnya, tombol home button, navigasi, back menu, kemudian ada tombol untuk entertainment, maksud saya untuk entertainment source-nya, dan ada tombol favorit. Kemudian handbrake sudah electric parking brake dan dia juga dilengkapi dengan auto hold. Dan di bagian tengah ini ada tombol mid drive atau mode berkendara. Jadi ada tiga, ada off-road, ada normal, dan juga ada sport. Kemudian yang cukup menarik dari mobil ini adalah tuas transmisinya yang cukup unik ini. Jadi tidak lagi ke model shift gate atau model ke bawah gitu. Jadi dia digeser dulu gini. Kemudian untuk jalan misalkan tinggal digeser ke bagian bawah. Kemudian untuk ke netral hanya cukup menggeser.
Dan untuk mundur, Anda perlu menekan tombol yang ada di bagian sini. Nah, dan untuk kembali ke P, digeser lagi aja. Nah, keren. Dan di bagian kanan sini ada tombol lagi, ada 2 tombol, yaitu tombol untuk menampilkan citra kamera 360 derajatnya, dan juga ada hill descent control. Jadi ketika Anda mungkin off-road atau melalui jalan yang turunan cukup curam, nah tinggal menekan tombol di bagian sini, dia secara komputerisasi akan menahan pace mobil Anda. Dan di bagian tengah ada 2 buah cup holder. Dan overall memang mobil ini memiliki warna interior yang terang. Dia warnanya ivory seperti ini, bagian joknya, bagian konsol tengahnya, kemudian wall panel juga dia warnanya terang. Dan ketika Anda memiliki mobil ini, tentu Anda harus ekstra hati-hati karena ya gampang kotor memang warna seperti ini. Mungkin ada satu opsi lagi, yaitu Kuro Edition, tapi memang dia bukan yang warna hitam, dia berwarna orange untuk bagian interior. Jadi ya tergantung pilihan Anda, ada mau yang terang seperti ini atau yang warna orange di Kuro Edition yang lebih sporty memang kesannya. Dan untuk build material ini semuanya sangat baik, benar-benar nggak ada baterai plastik keras, benar-benar soft touch semuanya untuk materialnya. Dan yang paling menarik adalah ini nih, detail yang bagian sini nih, ini seperti kain tapi keren gitu. Jadi benar-benar bisa menampilkan kesan mewah berkat adanya aksen yang ada di bagian sini. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan atap panoramik. Tampaknya ini model Mazda pertama yang menggunakan atap panoramik. Di CX-9 itu masih menggunakan sunroof saja, sedangkan di CX-60 ini sudah menggunakan panoramik. Kemudian kita beralih ke bagian lingkar kemudi. Ini kulit setirnya keren sekali, jadi seperti terbagi menjadi 2 bagian, ada bagian bawah dan bagian atas. Tapi secara overall ini untuk digenggam enak sekali. Kemudian dia modelnya keren, model baru ini lingkar kemudinya, belum ditemukan di model Mazda lainnya. Di bagian kiri ada untuk mengatur tombol pengaturan dari sistem entertainment, dan di bagian kanan dia untuk mengatur fitur radar eye active sense-nya. Dia dilengkapi dengan adaptive cruise control dan juga lane keeping assist, dan dia juga dilengkapi dengan paddle shift. Untuk pengaturan berkendara sendiri tentu sangat ergonomis karena dia dilengkapi dengan pengaturan setir secara tilt dan teleskopik yang sangat leluasa. Dan untuk pengaturan jok dia juga dilengkapi dengan pengaturan elektrik yang juga sangat luasa, tidak kalah luasa dibandingkan dengan pengaturan setirnya. Dan dia juga dilengkapi dengan 2 buah memory seat. Aduh, secara overall ini posisi duduknya enak sekali, benar-benar ergonomis. Oke, untuk bagian belakang saya tidak akan bahas karena sudah dibahas waktu itu pada saat first impression-nya. Tapi memang untuk sebuah SUV 4,7 meter rasanya ini bukan yang paling luasa untuk duduk di bangku baris keduanya. Memang setiap model Mazda itu lebih kepada driver oriented. Oke, sekarang kita akan jalankan saja mobil ini karena saya cukup penasaran bagaimana rasa berkendara dari mobil Mazda yang bermesin kapasitas besar dan juga 6 silinder. Ini kita gas dulu coba. Tuh, beda emang dibandingkan 4 silinder. Oke, kita jalankan saja. Let's go. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan diskon pada pengisian bahan bakar berikutnya. Jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa merasakan manfaatnya. Selain ruang interior yang menawan, ketika berada di dalam kabinnya, penumpang akan dimanjakan oleh kekedapan kabinnya yang outstanding.
Ya, yang langsung terasa adalah kekedapan kabin yang begitu luar biasa. Benar-benar suara dari luar kabin tuh minim sekali masuk ke dalam ruang interiornya. Kemudian untuk road noise juga terdengarnya sangat minim. Jadi memang ada beberapa hal yang menyebabkan mobil ini sangat kedap. Yang pertama adalah kaca. Dia kacanya bukan double glass seperti CX-5 dan juga CX-9. Tapi ini material kacanya ini tebal sekali. Kemudian ketika Anda masuk ke mobil ini, menutup pintu depan, menutup pintu belakang, itu rasanya material bodi itu sangat tebal. Iya, rasanya tuh memang mobil ini melesat ke segmen premium gitu. Mazda yang pertama kali melesat ke segmen premium, rasanya tuh ketika Anda berkendara, ketika Anda berada dalam kabin dari mobil itu, rasanya benar-benar mirip dengan mobil-mobil Eropa seperti BMW dan Mercedes-Benz. Benar-benar tenang, kedap, luar biasa. Ketenangan di dalam kabin juga didukung oleh karakter mesin 6 silinder yang berkarakter senyap. Oke, ketenangan di dalam kabin juga didukung oleh mesin 6 silinder garisnya yang memang sebenarnya cukup unik. Dan memang mesin 6 silinder itu nih ketika berada di kecepatan 40 km/jam tuh rasanya halus gitu, apalagi dari berhenti dijalankan mobil itu benar-benar halus sekali. Itu karakter sebuah mesin 6 silinder di mana dia pasti lebih halus dibandingkan mesin 4 silinder yang terkadang masih menimbulkan getaran. Nah, jadi selain material bodi, material kaca yang tebal, karena mesin 6 silinder pun dia mendukung ketenangan di dalam kabinnya lebih sunyi, lebih senyap. Tapi ketika digas, mesin 6 silinder tuh emang gak bohong ya. Dia bisa menghasilkan torsi yang begitu berlimpah. Tenaga ya sebenarnya so-so, 280 horsepower. Artinya dengan kapasitas 3300 cc yang dia lebih besar dibandingkan BMW X5 yang bermesin B58 atau Mercedes-Benz GLE, itu memang tenaganya tidak lebih besar. Itu agak jauh sih pautan tenaganya, 280 dengan 340 horsepower dengan 360 horsepower. Mestinya mesin ini mungkin punya potensi lebih, tetapi mungkin Mazda menyesuaikan dengan bodinya. Dia memang tidak terlalu besar, tidak sebesar X5 atau GLE, makanya untuk boost turbonya dikecilkan. Jadi dia mengincar ke lebih tingkat efisiensi dibandingkan performanya. Tentu, performa mesin 6 silinder berkubikasi besar serta teknologi mild hybridnya mampu memberikan performa yang menjanjikan. Untuk akselerasi, kami sudah mengetes dengan alat berbasis GPS 0-100 km/jam CX-60 ini untuk mesin 3300 cc turbo mild hybrid berhasil meraih angka 7,21 detik. Ya, artinya cukup oke, mengingat ini adalah sebuah SUV yang besar, yang gambot, 4,7 meter panjangnya. Tetapi memang kalau dibandingkan dengan, lagi-lagi ya, dengan X5 atau GLE, mungkin dia tidak lebih hebat itu angka akselerasinya. Tapi ya so far itu angka yang cukup positif, 7,2 detik. SUV yang besar, rasanya performanya cukup mumpuni. Dan di balik performa yang menjanjikan, ternyata Mazda CX-60 ini memiliki konsumsi bahan bakar yang cukup masuk akal. Untuk konsumsi bahan bakarnya masih sangat reasonable, masih sangat masuk akal. Untuk kecepatan rata-rata 22 km/jam, CX-60 bermesin 3300 cc turbo mild hybrid ini berhasil meraih angka 8,6 km per liter. Sedangkan untuk road tol dengan kecepatan rata-rata 90 km/jam, mobil ini masih sanggup meraih angka 14,6 km per liter. Ya, yang artinya memang dia angka rata-rata mobil bermesin 3000 cc turbo lebih irit sedikit dibandingkan BMW X5 dan lebih irit dibandingkan Mercedes-Benz GLE. Kami sudah mengetes. Mungkin ada yang bertanya, mobil ini sudah hybrid, kenapa konsumen bakarnya masih segitu-gitu aja? Jawabannya adalah ya, hybrid pada mobil ini dia bersifat untuk assist atau untuk boost tenaga. Jadi bukan seperti milik misalkan Yaris Cross yang bisa digunakan mode EV full. Jadi ini gunanya hanya untuk assist, untuk mendorong tenaganya agar lebih kuat, tetapi emisi yang dihasilkan lebih sedikit dan
bisa sedikit memperirit konsumsi bahan bakarnya. Tapi so far untuk mesin 3300 cc ini masih sangat reasonable untuk masalah konsumsi bahan bakarnya. Fitur radar pada SUV flagship Mazda ini pastinya sangat lengkap. Karena ini merupakan SUV flagship Mazda, tentunya dilengkapi fitur yang lengkap. Salah satunya adalah iActive Sense atau fitur radar ADAS yang ada di mobil ini. Ada blind spot monitoring, kemudian ada forward collision warning, forward collision mitigation dengan assist. Jadi ketika Anda terlalu dekat dengan mobil depan, dia akan mengerem dengan sendirinya. Begitu pula ketika Anda parkir mundur, ketika ada obstacle di belakang, dia akan mendeteksi dan akan melakukan pengereman assist. Dia juga dilengkapi dengan adaptive cruise control dengan lane keep assist. Jadi tinggal aktifkan, instrumen kasar akan berubah, dia akan menyajikan tampilan dari fitur radarnya. Tinggal set. Ini lagi keep assist bekerja dengan fitur adaptive cruise control yang cukup pintar. Dia mampu menjaga Anda di jalur yang semestinya. Ya, sudah sewajarnya memang mobil dengan harga segini itu dilengkapi dengan fitur radar ADAS seperti iActive Sense. Tetapi yang cukup mengejutkan di mobil ini adalah soal bantingan suspensinya. Nah, untuk suspensi memang CX-60 ini memiliki karakter yang cukup unik. Ketika di jalan yang mulus seperti ini, surface-nya tidak ada tambalan, jalan menurut aspal, itu rasanya benar-benar smooth. Kemudian handlingnya pun cukup tajam untuk ukuran SUV. Jadi limbungnya itu tidak terlalu berasa untuk body roll-nya untuk ukuran SUV sebesar ini ya. Tapi ada yang menurut kami itu cukup menarik gitu suspensinya, karena ketika melalui jalanan yang bergelombang atau di jalan yang rusak, ketika Anda melalui jalan ketika di kecepatan rendah lalu melalui jalan yang medannya tuh jelek gitu ya, atau tambalan jalan misalkan kayak gini nih, itu terasa suspensi itu mengayun-ngayun terus gitu. Nih nanti kita akan cari. Nah tuh tadi ada sedikit tambalan. Nih jalannya sudah mulai tidak terlalu mulus, sudah mulai ada tambalan-tambalan tuh rasanya suspensi tuh mengayun terus. Jadi benar-benar in between karakter itu antara empuk dan keras, nggak empuk nggak keras gitu loh, tapi mengayun gitu loh. Nih ini melalui jalanan ada jembatan tuh ada sambungannya. Tuh nih sambungan lagi. Agak unik ini suspensinya nih, karakter suspensinya. Memang perlu diakui Mazda itu di model-modelnya memang dia karakter suspensi itu lebih ke arah yang kaku gitu. Di CX-5 itu memang kaku tapi nyaman. Handling itu nomor 1 menurut saya untuk seukuran medium SUV seperti CX-5. Di kelas itu handlingnya paling baik dan tidak ada isu gitu. Di CX-9 juga dia memang sedikit kaku tapi masih empuk. Nah di mobil ini rasanya tuh apa ya, suspensi itu agak mengayun-ngayun. Jadi untuk bagian belakangnya itu, untuk reboundnya itu terasa sedikit dewasa gitu loh. Ya, jadi sebagai kesimpulan, karakter suspensi Mazda CX-60 ini agak unik emang. Dan tentunya mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, yang pertama adalah ini karena panas banget jadi saya nggak buka nih panoramik. Buka dulu deh. Tapi menurut lagi panas banget di sini 39 derajat. 39 derajat Celcius. Oke, untuk kelemahan yang pertama adalah transmisinya. Dia dilengkapi dengan transmisi 8 percepatan. Nah, ketika di kecepatan rendah itu rasanya tuh transmisi agak terus ketika misalkan di bawah 10 km per jam ya, misalkan di bawah tidur, itu karena mungkin percepatan terlalu banyak, ada 8, dia mau ngoper-ngoper terus, jadi rasanya itu agak sedikit jerky gitu. Jadi secara kesimpulan transmisinya agak jerky. Kemudian yang kedua adalah instrumen clusternya. Ini sebenarnya udah keren, sudah full digital, benar-benar tidak ada jarum analog lagi.
Tapi rasanya informasi yang ada di Instrument Cluster ini kurang banyak gitu. Bahkan di sini infonya tuh hanya active sense status, kemudian konsumsi bahan bakar, dan off, nggak ada lagi gitu. Mestinya itu bisa ditambahin misalkan lagu apa yang sedang diputar di layar MCD Connect-nya ditampilkan di sini. Kemudian dia desainnya bisa lebih permenarik lagi lah, dibuat lebih menarik. Dia memang kalau untuk grafisnya banyak gitu. Ada ketika off-road dia berubah warna menjadi coklat dan bagian tengahnya itu menjadi kompas. Kemudian di sport dia berubah menjadi warna merah. Tapi rasanya bisa lebih menarik lagi dari ini. Ini meski digital dia agak sedikit monoton, terutama untuk soal informasinya yang tidak terlalu banyak di bagian instrumen clusternya. Lalu yang ketiga adalah iStop-nya. Sebenarnya iStop ini kerjanya juga enak. Dia berbeda dengan model-model Mazda sebelumnya. Kalau di Mazda sebelum CX-60 ini, dia iStop itu bekerja ketika mobilnya benar-benar full berhenti. Misalkan lampu merah, ketika Anda menekan pedal rem itu dia mesin akan berhenti. Kalau di mobil ini, dia tuh benar-benar ketika Anda melepas gas, nah dia akan berhenti. Nah, kelemahannya di situ. Jadi si sistem hybrid itu dia tidak membantu menggerakkan sistem pendingin ruangan atau AC. Jadi ketika iStop-nya bekerja itu seketika juga AC juga nggak bekerja. Jadi kalau di terik matahari seperti ini, rasanya mengaktifkan fitur itu nggak nyaman gitu dalam kabinnya. Di samping kelemahan itu, CX-60 juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah model transmisinya yang keren. Selain keren, dia juga ada fitur tersembunyi. Bukan fitur tersembunyi sebenarnya, fitur keamanan. Jadi ketika Anda mengaktifkan auto hold, kemudian ada lampu merah, tidak sengaja terpindah transmisi, karena ini gampang sekali kepindah. Nah, misalkan dari D nih, di auto hold aktif, kemudian tidak sengaja pindahkan ke N, itu secara otomatis dia akan menganulir gerakan sistem transmisi tersebut. Jadi dia benar-benar kalau misalkan geser ke N, dia tetap di D, karena dia membaca itu gerakan yang tidak sengaja gitu. Itu merupakan fitur keamanan yang sebenarnya cukup menarik. Kemudian yang kedua adalah ambient light ya. Meski ambient light-nya mungkin tidak seatraktif milik Mercedes-Benz, tidak seatraktif milik BMW, tapi dia hanya warna putih. Tapi kalau menyala di malam hari, dia dipadukan dengan warna kulit yang seperti ini, ivory seperti ini, itu rasanya mewah, kemudian estetik sekali gitu kalau di malam hari. Meski dia hanya ada satu pilihan warna. Dan yang ketiga adalah yang selalu saya suka dari model Mazda adalah head-up display-nya yang dipatukan ke kaca. Tidak mengganggu, tidak mengintervensi sama sekali. Maksud saya tidak mengintervensi sama sekali pandangan pengemudi. Dan informasi yang ditampilkan cukup lengkap. Ketika Anda mengaktifkan fitur radar, dia juga akan ditampilkan di layar head-up display-nya. Bukan layar sebenarnya, tapi pantulan head-up display-nya. Mobil ini memiliki harga yang bersinggungan dengan SUV asal Eropa. Lantas, apakah mobil ini layak untuk dimiliki? Ya, sebagai kesimpulan, pertanyaannya apakah worth it mobil ini dimiliki dengan harga nyaris 1,2 miliar rupiah? Ya, dengan angka segitu, jika Anda memilih CX-60 ini, Anda akan mendapatkan medium SUV Mazda terflagship yang pernah ada di Indonesia. Anda akan mendapatkan SUV Mazda yang tampilan itu benar-benar maskulin, keren, futuristis. Kemudian Anda akan mendapatkan ruang interior yang keren, benar-benar keren dan estetik. Ini mungkin menjadi mobil Mazda dengan ruang interior paling keren ya. Bahkan CX-9 kalah dengan mobil ini. Ini keren, indah, dan estetik menurut saya. Ya itu preferensi sih sebenarnya, tapi mungkin banyak yang menilai sama. Dan juga Anda akan mendapatkan SUV dengan mesin 6 silinder yang smooth ketika Anda berkendara halus, tapi tenaga yang instan ketika Anda menginginkan performanya. Tetapi saran saya, ketika Anda sudah senang dengan hal tersebut yang saya sebutkan tadi, saran saya adalah Anda lakukan test drive mobil ini. Karena berdasarkan pembahasan saya sebelumnya, suspensi mobil ini cukup unik memang.
Dan suspensi memang mungkin itu juga preferensi masing-masing orang. Nah, ketika Anda sudah mencoba mobil ini, karakter suspensi seperti apa, ketika Anda cocok ya go ahead, Anda bisa memilih mobil ini. Tetapi kalau misalkan Anda kurang cocok dengan karakter suspensinya, ya mungkin Anda bisa memilih beberapa rival-rivalnya, seperti misalkan CX-60 ini lawannya berat sebenarnya. Dia BMW X3, dia lebih mengarah ke BMW X3, ke Mercedes-Benz GLC. Kemudian rival terdekat ya sebenarnya adalah Lexus NX. Dan kalau di bawahnya ini sebenarnya Anda bisa mendapatkan Hyundai Palisade yang merupakan SUV premium asal Korea Selatan yang paling laris di Indonesia saat ini. Jadi saran saya, ketika Anda sudah menyukai desain, model, mesin, semuanya dari mobil ini, Anda lakukan test drive terlebih dahulu. Oke, jadi begitulah hasil video review lengkap kami terhadap Mazda CX-60. Klik jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.